Pemirsa, Jaksa Agung memastikan produk BBM Pertamax saat ini sudah sesuai dengan spesifikasi dan tidak ada kaitannya dengan perkara korupsi tata kelola minyak mentah tahun 2018 hingga 2023. Jaksa Agung juga membuka peluang para koruptor BBM itu bisa dihukum mati. Benarkah demikian? Kita akan membahasnya bersama influencer otomotif Fitra Eri serta Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI Boyamin Saiman. Selamat malam Mas Fitra, selamat malam Mas Boyamin. Selamat malam. Malam. Baik, saya akan ke Mas Fitra terlebih dahulu. Mas Fitra diminta keterangan sebagai saksi ahli. Ini kan kapasitasnya sebagai praktisi otomotif. Nah, apa saja yang disampaikan ataupun digali keterangannya? Ya, sebenarnya kalau detail dari pertanyaannya memang saya tidak diizinkan untuk men-share ke publik, tapi secara garis besar pertanyaannya hanya seputar teknis umum, teknis kendaraan, teknis kerja mesin, dan pengaruh BBM terhadap mesin. Jadi tidak seputar modus korupsinya, tapi lebih ke arah pengaruh BBM dan cara kerja mesin. Oke, jadi lebih ke arah teknis, tidak ada pernyataan ataupun pertanyaan mengenai tindak pidana korupsinya, seperti itu ya Mas Fitra. Nah, apa sih sebetulnya dampak bagi kendaraan yang sudah terlanjur menggunakan BBM yang sudah di-blending? Ya, kalau misalnya yang sudah terlanjur itu ada yang mengalami kerusakan, ada yang tidak. Karena semua tergantung dari teknologi mesin. Mesin mobil itu berbeda-beda. Kalau yang tidak mengalami kerusakan, artinya dampak negatif yang dirasakan adalah hanya ketika memakai bahan bakar yang di bawah spesifikasi yang ditentukan oleh pabrikan mobilnya, yaitu tenaganya berkurang, kemudian konsumsi bahan bakarnya boros, atau ada sumbatan di filter bensinnya. Sedangkan kalau yang sudah mengalami kerusakan karena bahan bakar yang buruk, ya tidak bisa diperbaiki dengan bahan bakar yang baik. Itu harus dilakukan pekerjaan perbaikan mekanik oleh bengkel. Oke, baik. Saya akan ke Mas Boyamin beralih mengenai soal blending BBM ini. Kejaksaan Agung yang menyatakan soal blending BBM ataupun praktik oplosan ini terjadi tahun 2018 hingga 2023. Namun Kejaksaan Agung juga yang menyatakan bahwa dari tahun 2024 hingga sekarang BBM dijamin sesuai dengan kualitasnya. Ini apa yang sebetulnya terjadi, Mas Boyamin? Kenapa kemudian ada klarifikasi dari Kejaksaan Agung mengenai pernyataan blending BBM ini? Nah, karena masyarakat kemudian tidak percaya produknya SPBU Pertamina. Yang di Jakarta kan ini yang antri banyak sekarang di swasta, di Shell, Vivo, dan lain sebagainya. Jadi untuk memulihkan kepercayaan masyarakat itu. Tapi sebenarnya itu tidak cukup, Fitri. Karena apa? Harus dijelaskan blending atau oplosan itu ada di mana, sudah dipotong atau belum. Itu loh, dua hal itu harus dijelaskan. Misalnya, oke, blending atau oplosan ini ada di deponya swasta, PT X gitu. Nah, sekarang bagaimana kita percaya tentang itu? Nah, harus dijelaskan bahwa sekarang tidak melalui PT X, langsung kilang, langsung didistribusikan pada masyarakat, tidak melalui depo miliknya PT swasta tadi gitu. Jadi tidak semata-mata cukup dengan retorika bahwa ini sekarang tidak di blending 2024 misalnya begitu. Jadi ini kan harus dijelaskan. Selama ini Kejaksaan Agung juga belum clear ketika menjelaskan itu tadinya kata-katanya oplosan. Tapi setelah ramai masyarakat komplain dan kemudian juga jengkel terhadap SPBU, ngamuk-ngamuk di SPBU, maka kemudian dirubahlah menjadi bahasa Inggris blending. Padahal artinya ya sama aja kan. Nah, ini yang harus dijelaskan pada masyarakat. Oh, dulu blendingnya atau oplosannya itu di depo miliknya PT X. Nah, PT X sekarang sudah diputus kontrak, sekarang sudah pakai miliknya Pertamina atau anak perusahaan Pertamina, atau langsung dari kilang-kilang langsung didistribusikan melalui angkutan-angkutan, misalnya dijelaskan volumenya berapa segala macam. Jadi harus begitu. Itu yang pertama. Kedua, nampaknya saham-saham yang di anak perusahaannya Pertamina juga mulai turun 2 hari 3 hari ini gitu, dan itu perlu kembalikan, dipulihkan kepercayaannya supaya saham-saham di anak perusahaan Pertamina seperti yang terkait dengan gas bumi misalnya, itu kan ada beberapa PT 3 yang melantai di bursa efek ya. Nah, 3 hari ini nampaknya kemarin-kemarin atau minggu kemarin agak turun. Nah, ini sekarang harus dipulihkan gitu. Jadi ini nampaknya karena konsumen juga marah, investor juga marah, kata tanda kutip begitu, maka harus dipulihkan. Maka harus dijelaskan dengan rinci. Itu tadi saya katakan bahwa upaya blending itu sekarang sudah nonsen, itu bukan hanya kata-kata, tapi dengan pelaksanaan, dengan cara tadi dijelaskan. Oh, dulu blendingnya begini, sekarang pencegahannya begini gitu. Mas itu yang Boyamin, dijelaskan, Fitri.
Oke, Ya. mengenai jeratan hukum sendiri, fakta baru terungkap Jaksa Agung ini membuka kemungkinan para tersangka ini bisa dijerat hukuman mati pasal 2 ayat 2 Ya. Undang-Undang Tipikor dengan alasan tempus delicti atau waktu terjadinya pada saat pandemi. Nah, menurut Anda peluangnya seperti apa? Ya, kalau Jaksa Agung sudah berbicara begitu, nanti kan tinggal dirumuskan di dalam sidang, dalam tuntutannya untuk menuntut hukuman mati. Karena memang kualifikasi pasal 2 ayat 2 itu dalam keadaan bencana atau ini merugikan masyarakat banyak. Tapi memang salah satunya itu adalah dalam keadaan bencana. Nah, itu kalau dalam keadaan pandemi dan masyarakat juga sulit ekonominya, ternyata membeli sesuatu yang palsu atau abal-abal atau misalnya tadi dikatakan oplosan misalnya begitu, sehingga malah menambah rusak dan kemudian kendaraan tidak bisa dipakai gitu. Tapi cerita itu kan malah belakangan waktu 3 bulan 4 bulan yang lalu itu di Cibinong. Nah, tapi selama ini seperti apa? Mekanik kan bengkel belum melakukan survei penuh terhadap kendaraan-kendaraan. Tapi apapun peluang itu besar. Dan sekarang saya tuntut aja Kejaksaan Agung nanti harus konsisten menuntut perkara ini dengan hukuman mati. Jangan seperti kemarin rame-rame setelah kasus Jiwasraya Sabri setelah dituntut hukuman seumur hidup baru menuntut hukuman mati dengan alasan residivis, padahal itu kan tidak residivis. Tapi waktu kasus yang berkaitan dengan minyak goreng yang itu di saat bencana dan orang harus antri, tapi ternyata juga tidak dituntut hukuman seumur hidup aja enggak gitu. Jadi ini hukum undang-undang mengatur itu, tinggal nanti kita kawal supaya Kejaksaan Agung betul-betul menuntut hukuman mati terhadap kasus ini. Itu aja, Fitri. Oke. Baik, kita kembali ke kepercayaan masyarakat sendiri, Mas Fitra, untuk meyakinkan masyarakat dan juga kemudian untuk menenangkan publik juga. Ini bagaimana kemudian cara memang untuk membuktikan bahwa BBM 2 tahun terakhir atau sejak 2024 ini memang sesuai dengan spesifikasi produk. Karena kan Jaksa Agung sendiri yang menyebut kualitas Pertamax yang beredar sudah sesuai dengan spesifikasi Pertamina. Apakah penegasan seperti ini cukup kemudian bisa meredam publik yang kepercayaannya mungkin merasa sudah terhianati nih? Ya, saya sependapat dengan Pak Boyamin ya, bahwa ini tidak cukup. Apalagi dari Kejaksaan Agung yang sebenarnya kalau menurut saya bukan tugasnya Kejaksaan Agung untuk mengklarifikasi kualitas dari produk Pertamina gitu ya. Tapi saat ini masyarakat itu bukan hanya mengalami turun kepercayaan, tapi juga ada rasa sakit hati di sini. Jadi bukan hanya mereka tidak percaya lagi akan kualitasnya atau menurun, juga ada korupsi yang sangat besar. Sehingga untuk mengembalikan kepercayaan ke Pertamina tidak hanya dengan pembuktian bahwa bahan bakarnya sesuai spesifikasi. Iya, itu satu masalah. Konsumen merasa dia membeli barang oktan 92 tapi dapat yang lebih rendah, itu yang ditangkap oleh masyarakat. Tapi kemudian juga ada kasus korupsi yang sangat besar di dalamnya yang membuat orang itu jadi seakan enggan gitu. Kalau saya berikan uang ke sana, apa nanti uangnya akan memperkaya koruptor. Jadi ini masalah krisis kepercayaan yang sangat parah. Kepercayaan itu dibangun secara lama, reputasi bisa jatuh dalam sekejap, tapi bisa kembali lagi. Tapi memang butuh waktu, dan butuh waktunya ini tidak hanya dari Pertamina juga, tapi bagaimana aparat hukum membongkar kasus ini sampai ke akar-akarnya dan memberikan hukuman yang setimpal, serta Pertamina sendiri secara terus-menerus melakukan edukasi dan secara transparan memperlihatkan proses mereka yang sudah menuju ke arah perbaikan, perlahan-lahan akan bisa kembali kepercayaan itu dan pulihnya rasa sakit hati. Tapi tidak bisa instan kalau menurut saya. Oke, Mas Fitra, Anda sebagai konsumen, sebagai praktisi otomotif, sebetulnya apa sih yang Anda tangkap dari pernyataan blending BBM versi Kejagung ini? Jadi terlalu banyak inkonsistensi di awal kasus ini muncul yang membuat publik itu menjadi bingung dan antipati. Pertama kali dibilang ada oplosan. Kemudian dengar pendapat di DPR menyangkal Kejagung tidak ada oplosan. Setelah itu muncul lagi wacana oplosan itu beda dengan blending. Padahal kalau oplosan kita lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya mencampur, yang sama juga dengan blending. Nah, blunder komunikasi seperti ini yang makin membuat masyarakat tidak percaya. Jadi kalau sekarang yang harus dilakukan ke depannya adalah satu, yang core-nya memang melakukan tindakan hukum sesuai hukum yang berlaku terhadap semua yang terjerat, menangkap semua oknum-oknum yang mungkin sekarang belum dijadikan tersangka, membuktikan kualitas yang baik dari Pertamina itu secara transparan ke publik, serta willingness dari Pertamina untuk melayani publik dengan lebih baik.
Oke, nah ini mengenai langkah ke depannya Mas Boyamin setelah 9 tersangka, siapa lagi yang harus diperiksa oleh Kejaksaan Agung di kasus korupsi minyak mentah ini? Ya, ini kan ada catatan-catatan. Sebenarnya masih bisa dikembangkan ke atas atau ke samping. Karena ini kan dugaan kunci utama itu kan dugaan monopoli. Bahwa ini tender atau pengadaan ini sudah dibuka oleh Kejaksaan Agung dengan penunjukan langsung. Itu aja sudah masalah di situ. Penunjukan langsung itu pasti bukan ya artinya potensi paling atasnya adalah harga pasti mahal, gitu kan. Kedua, barangnya bisa jelek, terlambat, ataupun dugaan penyimpangan-penyimpangan yang lainnya juga pertanggungjawabannya gitu. Nah, ini yang justru harus dibongkar habis oleh Kejaksaan Agung sehingga tidak cukup hanya tersangka 9 orang ini, tapi harus pada posisi bongkar monopolinya. Nah, monopoli ini diketahui siapa atau tidak dicegah siapa. Ini bisa nyamping, bisa ke atas. Dan itu harus dibongkar penuh karena dugaan-dugaan monopoli ini sudah lama, udah 20-an tahun bisa jadikan mulai dari kasus Petra, kemudian berikutnya toh pemainnya itu aja, berarti ini kan berarti ada dugaan monopoli, itu harus dibongkar. Kalau korupsinya merugikan kerugian negara selisih pertalite itu kan ya nomor 2 lah. Nomor 1 justru membongkar dugaan monopoli. Karena apa? Ke depan harus tata kelola yang baik, bahwa ini tender dengan terbuka, transparan, kompetitif, harga yang terbaik gitu kan. Dan yang utama adalah sekarang ini Pertamina harus segera menyatakan telah memutus kontrak supplier, pemborong, broker atau apapun namanya, karena ternyata menyerahkan barang yang jelek. Itu kan harus diputus kontrak. Apakah sudah diputus kontrak? Jangan-jangan masih mereka mengerjakan alasannya sudah terlanjur memenangkan tender untuk tahun ini. Itu aja belum ada penjelasan. Dan kemudian 2018 sampai 2023 itu kan harus dinyatakan sebagai one prestasi, didenda 5% misalnya. 2024 juga begitu gitu, sehingga bahwa kemudian uang yang didapat itu bisa untuk mengkompensasi kerugian masyarakat atau untuk belanja bahan lagi dengan harga yang lebih murah. Masyarakat sekarang, oh harga yang didapat itu ternyata kalau tidak ada korupsi bisa lebih murah loh, gitu loh. Jadi kepercayaan masyarakat itu harus dipulihkan itu gitu. Kenapa kemarin mahal? Karena ternyata dikorupsi. Kalau tidak ada perbaikan itu, tata kelola itu baik dari sisi Pertamina maupun penegak hukum, ya ini nanti masyarakat nanti diharapkan hanya lupa dan selesai dengan sendirinya. Toh nanti masyarakat tetap beli di pedesaan, di kabupaten kota tetap akan beli. Yang nggak beli mungkin hanya Jakarta aja, tetap masih untung misalnya begitu. Nah ini sikap-sikap apatis atau sekedar ingin selesai masalah dengan membiarkan masalah inilah yang harus kita cegah lagi, bahwa kita melayani masyarakat, tata kelola yang baik, penegakan hukum ini harus setuntas-tuntasnya. Maka saya selalu menggelurakan harus ditempeli pencucian uang supaya bisa follow the money, siapa yang diduga terlibat dan menikmati. Berikutnya pemerintah, kewajiban utama adalah segera mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset. Kalau DPR tidak mau, ya disahkan sebagai perpu, peraturan pemerintah mengganti undang-undang. Itu aja. Kalau memang pengen lebih baik, rakyat semakin percaya pada pemerintah. Itu Fitri. Masih. Oke, Mas Boyamin, artinya sebetulnya mafia migas, celah korupsi di sektor migas ini sebetulnya bisa dibongkar dan tata kelola BUMN bisa diperbaiki atau tidak? Bisa, kalau ini kan soal kemauan aja. Buktinya sebenarnya kan gini, dugaan penyimpangan tata kelola BBM ini kan sudah berlangsung lama. Anggap aja setelah sejak reformasi sampai sekarang. Buktinya sekarang bisa dibongkar kan. Dulu bahkan istilahnya ada papa minta saham tidak tersentuh. Buktinya sekarang ketika ada kemauan ini baik dan karena negara butuh, pemerintah butuh uang gitu, maka kemudian mau nggak mau kan ini bisa diproses. Dan nyatanya untuk jangka waktu hanya 5 tahun dan bahkan 1 tahun aja dugaan kerugian itu kan sampai 190 triliun. Kalau 5 tahun atau 15 tahun saya hitung itu keuntungan itu 15% juga 1.000 triliun. Nah ini ketika dihadapkan pada posisi ini pemerintah ingin melayani masyarakatnya, maka ketika tegas kan gampang aja. Kejaksaan Agung itu dulu kan misalnya Jiwasraya, Sabi, minyak goreng langka dan mahal, terus kemudian nikel, kemudian timah, sekarang ini pada posisi yang Pertamina begini, yang dugaan-dugaan oplosan atau dugaan manipulasi penyimpangan segala macam itu kan suatu hal yang sebenarnya rahasia umum di kalangan tertentu. Misalnya selain ini dugaan menyerahkan barang yang lebih jelek, itu Fitri, misalnya kencing di laut, itu kan istilah yang lama itu. Kalau kencingnya kapal, Mas Boyamin, kita tunggu saja bagaimana kemudian langkah selanjutnya dari Kejaksaan Agung untuk membongkar tuntas kasus korupsi tata kelola minyak mentah ini. Terima kasih Mas Boyamin dan juga Mas Fitra telah berbincang bersama kami malam hari ini di Prime Time News.